there's this trick that we all do to get through our day. Go, 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 go! We take a box, and into that box, we place all the horrors of the world. And we close the box and pretend it doesn't exist. Only some of us, we've lost our ability to pretend. We've been looking for a special operator like you for a while. Who are you? Watch me! Is this gonna work? I hope so. This is mine. We need to move. Honestly, I didn't think we'd make it this far. What's the status? Hello. This is so stressful. Bonjour. Hi. Hey. Hi. We're all gonna die. May as well do it while we're alive. Watch me! Watch me! Watch me! Watch me! Do this! Sounds fun, right? Oke guys, kembali dalam channel saya di sini dan kali ini kita akan ngebahas tentang film Sick Underground ya. Nah, di film Sick Underground ini banyak banget yang film bisa aku jelaskan, seru banget intinya. Ini film action. Jadi kalau kalian pecinta film action pasti suka banget film ini. Tapi jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe Gary to Seven biar bisa berkembang lagi tentang menceritakan film-film nanti. Kalau misalkan bisa udah selepas dari COVID-19 kita bisa ngebahas tentang jalan-jalan lagi ya. Tapi untuk saat ini tetap hiburan juga, masih kita ngebahas tentang film. Nah, film di sini tuh dimana menceritakan adalah tentang seorang orang kaya, miliuner, tapi dia benci terhadap kepemimpinan Turkistan intinya. Kenapa dia benci banget? Karena kebrutalan yang dibikin oleh seorang presiden ini bikin dia kesel banget intinya. Nah, akhirnya mulailah dia membuat seolah-olah kehidupannya itu memalsukan kematiannya dengan memberikan namanya dia One. Jadi dia nggak mau ngasih tahu namanya. Namanya pemeran itu ada Reynolds, bentar. Reynolds siapa ya namanya ya? Aku ingatnya Reynolds. Nah, Ryan Reynolds. Jadi dia tuh punya misi ingin menjatuhkan seorang presiden yang saat itu lagi bertugas dan ingin digantikan sama adiknya karena adiknya lebih demokrasi dibandingkan kakaknya. Nah, inilah mau dimulai cerita dari film ini dan kalian akan disajikan yang begitu luar biasa banget dari awal sudah mulainya film ini. Kejar-kejaran, action, parkour segala ada juga di sini, dari loncat gedung ke gedung yang lain. Habis itu kalian ngelihat sniper dan macam-macam. Nah, aku mau ceritakan ke kalian di sini ceritanya. Red Raymond dia sangat kesel banget sama diktator banget si kepresidenan si Turkistan ya, sulit sekali aku nyebutnya, Turkistan. Dan akhirnya karena kekesalan dia itulah dia punya uang banyak tapi dia nggak bisa ngelakukan sendiri intinya. Akhirnya dia mulai berpikiran untuk menjalankan misinya harus merekrut tim. Nah, di saat dia merekrut tim, seperti aku bilang tadi, dia akhirnya memalsukan identitas hidupnya dan dia bilang itu adalah sebuah kematian intinya. Jadi identitas dia tuh dihilangkan, jadi orang mengira dia tuh nggak ada yang tahu backgroundnya seperti apa kalau identitasnya itu dibikin udah meninggal. Dan dia bikin peran baru, yaitu dipanggil nama panggilannya itu The One pokoknya intinya. Yang pasti timnya cuma tahu namanya dia One. Nah, akhirnya dia mulai merekrut. Nah, dia merekrut ini ada beberapa yang keren banget. Kalian bisa lihat ntar. Situ ada dia merekrut seorang dokter cantik. Habis itu dia merekrut juga mata-mata. Yang pastinya dia merekrut juga Skywalker itu seperti kayak hacker juga. Dan merekrut juga penembak jitu dan personal angkatan bersenjata intinya dia di situ. Dan ini timnya luar biasa banget, jadi punya keahlian masing-masing. Ini hampir sama kayak Fast and Furious. Kalau kalian nonton Fast and Furious itu sama juga, itu kayak tim inti, jadi semua tuh punya keahlian masing-masing. Tapi di saat bergerak mereka tuh sama-sama kerjanya gitu. Nah, begitu juga ini
Dan film ini disebut timnya itu namanya The Ghost. Wah, keren. Jadi nggak ada yang tahu background daripada basic orang-orang terus. Tapi sebelum dia merekrut, pintarnya si Raymond ini, Ryan Raymond ini pintarnya satu karena dia melihat permasalahan terhadap timnya gitu. Jadi perekrutannya juga keren banget. Jadi di salah satu misalnya kayak penembak jitunya ya, dia ada masalah penembak jitunya, akhirnya dia kejar, dia dekatin, dan akhirnya disuruhnya gabung dan mulai bergabung. Habis itu dari parkour, pokoknya satu lah dari permasalahan dia tuh coba kayak, nanti kalian ngeliat flashback ya, setiap setiap pemeran yang dia rekrut timnya itu, kalian bisa ngeliat mau nggak mau terpaksa harus ikut dia ceritanya. Pokoknya keren banget lah intinya. Sebenarnya Raymond ini keren juga, orangnya bisa kalau dia beraksi juga sendiri bisa sebenarnya, cuman kayaknya nggak bisa kalau dia cuma sendiri. Mau nggak mau dia akhirnya bikin tim. Nah, tim inilah yang membantu dia untuk menurunkan tahta seorang presiden diktator tadi. Wah, itu keren banget. Nah, sampai di akhir itu mereka itu mulai masuk ke penyamaran terhadap kepresidenan tadi. Wah, pelan-pelan mereka masuk dan akhirnya sebagian dari orang presiden itu mereka bunuh agar menjalankan. Nanti akhirnya di situ mereka menyebut ada namanya sebutan itu, aku tadi lupa ya. Oh iya, makanya dia tadi sebut nama ada hari kematian sebutannya. Nah, di situ mereka mau melengser si presiden itu. Dan di akhir itu tuh memang keren banget, presiden itu lengser. Akhirnya si Raymond ini bisa mengangkat adanya sebagai orang demokrasi di negaranya tersebut untuk menjadi presiden. Salah satu dari film ini bisa aku ambil kesimpulan ya teman-teman. Film ini menggambarkan tentang tim dan bagaimana di dalam tim itu mereka tuh juga pedulinya tingkat tinggi. Pertama kan mereka saling meninggalkan temannya pertama, dari sebelumnya itu ada yang mati segala dari satu tim itu. Tapi di terakhir itu seorang sniper itu nggak tahan. Akhirnya dia yang parkour itu yang paling keren guys. Yang parkour itu dia loncat dari gedung ke gedung itu yang keren banget. Dan hebat film ini punya kalian masing-masing. Jadi kalau kalian suka sniper ada, kalian suka orang-orang parkour yang dari gedung ke gedung loncat ada, habis itu spy, habis itu dokternya, hackernya ada, dan penembak orang tentaranya juga ada yang direkrut. Jadi komplit banget film ini. Kenapa aku bilang komplit banget? Menjadi nominasi buat kalian juga untuk buat nonton di rumah ya, yang pastinya, dan kalian bisa download juga. Ini film tahun 2019 atau 20 kalau nggak salah beredarnya. Jadi kalau kalian bisa ngelihat di background di belakang aku ini adalah salah satu bentuk trailernya yang bisa kalian lihat secara langsung juga, dan menarik lah untuk bisa kalian tonton intinya. Di sini kalian boleh tahu ya, si Ray Raymond ini kalau kalian nggak asing, dia tuh adalah si pemerannya Deadpool. Jadi konyolannya ya, karakter konyol itu memang ada sih sampai sekarang. Jadi kalau kita lihat sebuah karakter Ray Raymond ini nggak mungkin ya hilang dari lepas basic dari belakangnya, itu pasti ngikut juga. Dan begitu juga di film ini. Tapi dia sebagai leader di sini ceritanya, karena dia miliuner, orang kaya intinya, untuk menyelesaikan misi dia. Dan poin di sini aku kasih nilai 70 ya buat film ini, dan bisa kalian tonton lah intinya. Kalau kalian suka banget film action, kalian suka banget, pasti recommended banget ini filmnya. Tapi kalau kalian nggak terlalu suka action dan kalian suka tentang kayak bikin rumit atau apa, tentang kayak ada jalan ceritanya mengasihkan, ini salah satu film yang menurut aku biasa aja. Jadi kalau kalian yang suka action banget, banyak yang kejar-kejaran atau apa, ini salah satu film paling keren lah. Oke guys, itu aja informasi dari aku, nggak usah lama-lama kita. Jadi kalian bisa nonton langsung dan kalian bisa download atau kalian cari di Play Store kalian masing-masing ya, karena film salah satu recommended banget buat kalian. Oke, itu aja intinya. Terima kasih, thanks for watching.